Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Bagaimana puasanya? Masih puasa semua? Selamat berpuasa ya. Semoga sukses sampai akhir puasanya dan bisa mendapatkan hari raya Idul Fitri yang penuh berkah, penuh barokah, karena kegigihan ya untuk berpuasa, untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah SWT. Teman-teman, Ibu akan lanjutkan tentang hak untuk mengembangkan diri menurut Undang-Undang HAM yang penjelasannya sudah ada di video yang pertama. Baiklah, sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT karena diberi kesempatan belajar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pada video yang lalu Ibu jelaskan tentang hak untuk mengembangkan diri berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang HAM. Ya, jadi hak untuk mengembangkan diri itu pada pasal 11 Undang-Undang HAM itu mengatur tentang pertumbuhan fisik ya untuk dikembangkan dari diri seseorang, yaitu hak untuk mengembangkan diri secara fisik ya. Tapi pada pasal 12 ini itu mengatur hak untuk mengembangkan diri berkaitan dengan perkembangan kejiwaan ya, atau perkembangan mental ya seseorang ya. Ini berkaitan dengan sikap perilaku ya secara psikologis ya. Kalau pada pasal 11 itu berkaitan dengan hak untuk mengembangkan diri secara fisik ya, pemenuhan pangan, sandang, papan atau tempat tinggal sehingga seseorang itu bisa tumbuh. Kalau pangan misalnya yang bernutrisi bagus, dia bisa tumbuh menjadi tinggi, besar ya, kita lihat secara fisik ya. Beda dengan kalau kebutuhan pangannya itu tidak terpenuhi ya. Tetapi ini juga ada faktor gen yang mempengaruhi seseorang itu tinggi, kurus, besar dan sebagainya. Kemudian sandang berkaitan dengan penampilan diri agar percaya diri dalam bergaul ya di masyarakat ya, di lembaga dan sebagainya. Papan tempat tinggal ya, kalau kita punya tempat tinggal meskipun sederhana, bersyukur, bersih, rapi, insya Allah hidup kita menjadi tenang, nyaman ya, dan kita bisa beraktivitas dengan baik di tempat tinggal kita itu. Nah, itu tadi kebutuhan dasar secara fisik yang wajib dipenuhi agar seseorang itu bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana dengan hak untuk mengembangkan diri secara psikologis atau kejiwaan sehingga seseorang ini bisa berkembang? Jadi kalau yang dipenuhi itu kebutuhan fisik, dia akan tumbuh. Kalau yang dipenuhi itu kebutuhan psikologis atau kejiwaan, maka seseorang akan berkembang dan ini akan membuat dia menjadi insan yang lebih baik ya dari sebelumnya ya. Pasal 12 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, pengembangan pribadinya. Jadi hukum di negara kita itu ya, khususnya pada Undang-Undang HAM itu ternyata bahwa seorang itu berhak atas perlindungan untuk mengembangkan pribadinya ya, mengembangkan kejiwaannya, psikologisnya, sikapnya, pribadinya ya. Ya,
Bagaimana caranya? Undang-Undang HAM mengatur bahwa negara, pemerintah wajib memberikan fasilitas agar seseorang ini bisa memperoleh pendidikan, sehingga bisa mencerdaskan dirinya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi seseorang yang mendapat pendidikan atau tidak tentunya akan beda. Kalau seseorang mendapat sekolah, pendidikan secara formal atau non formal berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya, maka harapannya orang ini lebih bisa meningkatkan kualitas hidupnya karena dia menjadi mempunyai pikiran yang cerdas. Nah, hal ini dijamin oleh negara dan pemerintah dengan cara melindunginya. Kenapa? Agar seseorang ini bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kalau pendidikan keagamaan dia peroleh, dia bisa menerapkan sehingga dia menjadi orang yang beriman, bertakwa, kemudian bertanggung jawab. Kalau orang sekolah itu diajari bagaimana bertanggung jawab. Misalnya kalau ada tugas, kalau dia bertanggung jawab, tentunya bagaimana caranya dia sesuai waktu dan sesuai tugasnya itu pasti dikerjakan. Beda dengan orang yang tidak bertanggung jawab, dikasih tugas tidak dikerjakan, dan itu buruk. Seorang harus berani mengambil tanggung jawab. Kemudian dengan pendidikan seorang akan menjadi berakhlak mulia, karena dia tahu apa karakter mana yang harus dia kembangkan, kejujuran, keadilan, empatis pada orang lain dan sebagainya. Karena itu, karena dia orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan juga kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami bunyi pasal 12 Undang-Undang HAM? Jadi setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Jadi seorang itu dilindungi untuk mengembangkan pribadinya. Jadi tidak boleh misalnya ada orang lain, ada lembaga di mana dia bekerja, itu tidak memberi kesempatan dia untuk tidak berkembang pribadinya, misalnya dengan cara dia misalnya tidak diberi pekerjaan, diintimidasi, itu tidak boleh karena itu adalah hak asasi dia sebagai manusia dan undang-undang melindunginya untuk memperoleh pendidikan. Setiap orang itu menurut Undang-Undang HAM harus memperoleh pendidikan, dari pendidikan dasar sampai yang awal sekalipun, kalau orang tuanya mampu, kemudian hal ini untuk mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Orang-orang yang berpendidikan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena dengan pendidikan, apakah pengetahuan, apakah keterampilan, apakah pendidikan agama, olahraga, semua itu mendukung untuk menjadikan dia itu meningkat kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi yang dia punyai. Bagaimana teman-teman? Menarik kan? Sudah dikembangkan kepribadiannya, sudah mengambil sekolah-sekolah pada kampus-kampus swasta itu banyak sekali mahasiswanya yang kuliah sambil bekerja dan luar biasa, karena ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Kakak-kakak yang dulu hanya lulusan SMA, SMK, kemudian mereka bekerja dan itu tidak
menghalangi mereka untuk tetap belajar ya, kuliah di kampus-kampus swasta yang mungkin jam kuliahnya itu bisa malam ya, sehabis maghrib ya. Kalau dia misalnya kerjanya sampai jam 5 sore ya, habis maghrib itu dulu mahasiswa Bu Ratna itu banyak yang kuliah sambil bekerja ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana teman-teman? Ya, dan sekarang lebih enak ya kalau misalnya dari segi biaya tidak ada, saudara karena kemajuan teknologi bisa belajar lewat konten-konten online seperti belajar hukum ini ya. Dan saya rasa pembuat konten-konten itu serius ya dalam membuat materi kontennya, karena itu ada pertanggungjawaban secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dari sisi ibu ya, diniati ibadah apalagi bulan puasa gini, jadi tentunya ibu buat dengan sungguh-sungguh dan dengan minta izin dulu pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Saya kira untuk hak untuk mengembangkan diri menurut Undang-Undang HAM secara psikologis, ibu akhiri sampai di sini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.